Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan kekuatan dohir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana agama yang mulia ini sampai ke pelosok dunia, yakni agama Islam, rahmatan lil alamin. Sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi kolom komentar dengan tulisan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar channel ini semakin berkah, semakin berkembang, semakin memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah di dalam bulan yang mulia ini, yakni masih bulan Muharram, ada empat larangan di bulan Muharram. Larangan di bulan Muharram berkaitan dengan kemuliaan awal bulan Hijriah ini, yang disebut termasuk dalam salah satu bulan Muharram atau Ashhurul Hurum. Bulan haram adalah sebutan untuk 4 bulan yang suci dalam kalender Hijriah. Keberadaan bulan haram juga disinggung dalam salah satu firman-Nya yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya, yakni 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat lain menyinggung terkait larangan dalam bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bukti bahwa Muharram termasuk dalam salah satu bulan haram termaktub dalam salah satu riwayat hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, zaman berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram, 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Adapun Rajab yang juga merupakan bulan kaum Mud. Adapun Rajab yang juga merupakan bulannya kaum Mudar, berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ada perkara yang perlu
hormati pada bulan Muharram. Pada zaman jahiliyah pun orang-orang Arab memuliakan bulan-bulan tersebut dengan melarang sejumlah tindakan zalim. Larangan yang pertama adalah berperang. Larangan bulan Muharram yang pertama adalah umat Islam dilarang berperang. Larangan bulan Muharram yang pertama adalah umat Islam dilarang berperang. Salah satu pendapat menyebut hukumnya haram bila memulai peperangan pada bulan suci ini. Meski demikian, ada pula pendapat yang membolehkan hal lain. Ada pula pendapat yang membolehkan hal ini dengan landasan peristiwa sejarah di masa Nabi. Saat itu pengepungan penduduk Taif oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada salah satu bulan haram. Hal ini merujuk pada perlawanan untuk memberi pelajaran bagi musuh sesuai dengan firman-Nya surah Al-Baqarah yang artinya bulan haram dengan bulan haram dan sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah larangan berbuat aniaya pada diri sendiri. Larangan di bulan Muharram yang kedua ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 36. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, umat Islam dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada penganiayaan diri sendiri pada bulan haram. Hal ini disebabkan Ibnu Katsir berpendapat ganjaran dosa pada bulan haram jauh lebih berat dibandingkan dengan bulan lainnya. Bahkan dosa yang diperbuat disetarakan dengan berbuat maksiat di tanah suci Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 25 yang artinya, dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Yang ketiga adalah larangan balas dendam. Disebutkan dalam tafsir Al-Azhar oleh Hamka, pada bulan haram seperti Muharram juga terdapat larangan untuk melakukan balas dendam. Larangan ini ditujukan agar umat Islam bisa mengalihkan fokus untuk menunaikan ibadah haji dan umrah pada bulan haram. Zulqa'dah sebagai bulan persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Zulhijjah yang bertepatan dengan bulan pelaksanaan haji. Muharram sebagai bulan perjalanan pulang dari haji. Dan Rajab sebagai bulan pengamalan umrah. Yang keempat, larangan maksiat. Perbuatan maksiat disebut sebagai salah satu perbuatan zalim di bulan Muharram. Ada dosa besar yang dijanjikan bagi pelaku perbuatan zalim seperti disebut dalam surah Asy-Syura ayat 40. Yang artinya balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kita telah mendengarkan 4 larangan di bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita terhadap 4 perkara tersebut. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan di dalam mengamalkan agama yang sempurna ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita, amaliyah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.